Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kelestarian laut agar ekosistemnya terus terjaga dan berkesinambungan kini menjadi salah satu konsen pemerintah, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Republik ini. Berbagai upaya dilakukan, di antaranya yaitu dengan menciptakan suatu ekosistem di dalam lautan. Contohnya adalah dengan membangun Taman Kima. Keberadaan biota laut ini diharapkan dapat menjadi pendorong berkembangnya ekosistem laut yang serasi. Dan tentu yang tak kalah penting juga yaitu aspek keindahan dari Taman Kima ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai wisata bahari. Dari hamparan kawasan yang ada di tanah air Indonesia, yang umumnya adalah wilayah kepulauan karena dikelilingi oleh lautan, sementara ini hanya ada 2 kawasan yang dibangun Taman Kimanya. Satu berada di Pulau Bali, dan satunya lagi di Kalimantan Barat, persisnya di Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Setelah melakukan pengamatan, survei, dan kajian mendalam, pada tahun 2015 akhirnya pada Minggu 31 Juli 2016, Taman Kima yang telah dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pun diresmikan. Selain dihadiri pejabat Kementerian Kelautan, sejumlah pejabat daerah provinsi dan kabupaten sebagai tempat atau lokasi Taman Kima berada juga ikut menghadiri. Termasuklah dari TNI Polri, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait.
Pembuatan Taman Kima diawali dengan pembuatan Taman Kima pada bulan Mei 2016 oleh tim Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau biasa disingkat BPSPL Pontianak. Bekerja sama dengan kelompok masyarakat dibantu oleh tenaga ahli. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pemandu wisata oleh kelompok masyarakat, pemeliharaan dan pengawasan Kima dan biota laut lainnya dengan peserta sebanyak 30 orang. Optimis, penuh keyakinan. Ya, begitulah suasana launching Taman Kima di Pulau Lembukutan. Para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab terhadap Taman Kima ini meneguhkan tekad Kima yang ada di pulau ini dapat berkembang dengan baik. Di Indonesia ada 2, satu di Bali dan saat ini yang kedua ada di Kalimantan Barat ini, di Pulau Lembukutan ya Pak ya, begitu. Luasnya bugat 1.500 ya, 1.500 meter persegi hektar ya, hektar rencananya. Potensi untuk Taman Kima sendiri seperti apa nih Pak? Jadi begini, potensi Taman Kima itu utamanya adalah untuk mengembangkan biota laut, dalam hal ini ikan. Yang kedua pasti spill off-nya itu nanti untuk dimanfaatkan masyarakat di sini ikannya, bukan kimanya. Serta Kima ini Taman Kima ini bisa menjadi sarana wisata diving sama snorkeling, karena letak Kima itu yang kisaran sampai 6 meter dalam laut itu masih memungkinkan teman-teman yang memiliki kemampuan nyelam beginner atau pemula itu masih sudah bisa menyelam, begitu, tidak perlu advance begitu. Yang kedua, kearifan lokal dijaga, makanannya luar biasa, dan saya pikir dengan adanya perkebunan yang lain itu juga bisa dijadikan sarana wisata kan, trekking ke atas gunung, diberikan jalan setapak, turun kemudian makan dan tinggal di rumah warga, memanfaatkan potensi kearifan lokal ini yang mesti kita penting. Jangan hanya kita datangkan investor dari luar, tapi masyarakat asli tidak mendapatkan manfaatnya. Investor boleh, tapi harus menggandeng masyarakat asli dan masyarakat lokal, termasuk Kabupaten Bengkayang sendiri. Begitu. Ya, kita Randayan sudah punya, itu Kabupaten Bengkayang juga. Lembukutan sudah kita punya. Kita sisir semua lah. Sudah ada semua kita kira itu. Pulau cukup banyak di Bengkayang. Di samping pulau juga air terjun banyak di Bengkayang. Ini sudah lengkap lah kita ini, ya kan? Nanti akan kita lihat. Ya tentu kita kerjasama dengan pusat lah. Dengan harapan tahu kita kan tidak mungkin cukup. Siap kan? Karena kita masih banyak juga dengan ditetapkannya ini Taman Kima ini di Pulau Lembukutan ini, Kabupaten Bengkayang sangat mendukung. Karena tadi efek daripada Taman Kima ini sangat besar untuk masyarakat. Seperti yang diungkapkan pada waktu sambutannya disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi, kan kita semua mendengar itu. Jadi nampaknya tadinya orang nanti pasti banyak berkunjung di Pulau Lembukutan ini. Jadi otomatis masyarakat yang akan bayangkan sekarang belum jadi diresmikan Taman Kima di sini, sudah 1 tahun itu 10.000 orang berkunjung di Pulau Lembukutan ini. Dapat kita bayangkan itu. Kalau setiap orang datang bawa uang 2 juta, kalikanlah 10.000. Berapa besar uang beredar di sini? Maka tadi saya sangat sependapat. Menurut Bapak Dirjen tadi, kearifan lokal itu harus kita kembangkan, kita bina dengan baik. Saya kira penghasilan masyarakat di Pulau Lembukutan ini tidak akan ketinggalan lagi dari tempat-tempat lain. Saya kira itu yang kita harapkan. Kemudian kita akan mendukung ini semua dengan intasi yang ada di tingkat kabupaten, ya kan? Memperbaiki apa yang kita kurang dan tidak mampu kita mantap batu pusat. Pak Dirjen sudah datang, nyaman kita nagihnya itu. Siap. Kan begitu. Keberadaan Taman Kima di Pulau Lembukutan tentu memiliki daya tarik tersendiri. Di hamparan lautan yang terbentang luas dan indah ini, Kima akan menemukan habitatnya. Ia akan leluasa bermain di dalam air laut yang jernih. Satu sama lain saling berteman, bercanda, penuh akrab.
punya usaha tapi sepi pengunjung? Cuma satu solusinya. Promosikan usaha Anda di PON TV. Mau tahu tarif dan jenis iklan murahnya? Atau mau jadi sponsor program? Ayo hubungi kami. Hebat, di mana kapan mamanya kita nanti datang mau nonton ke depan akan mendapatkan pendamping hidup orang Portugis baru. Oh enggak, jadi kerja keras itu wajib hukumnya kalau kalian itu mau meraih semua mimpi kalian. Bersport ya, jadi model itu harus tetap punya badan yang bagus. Jadi jangan meninggalkan yang namanya olahraga. Impian itu sebenarnya nggak ada yang terlambat. Harus pinter-pinter ngambil hati manajer sih kayaknya. Lebih suka model foto karena aku tuh kurang suka pakai heels sebenarnya Mbak Allah. Kalau kita cuma bilang udahlah udah umur segini udah terlambat gitu, itu mah sebenarnya alasan orang tuh mau nyerah aja sih. Kita bisa kenal dengan fotografer baru, makeup artist baru, dan para model-model lainnya. Kita sama-sama pengen belajar untuk menjadi model yang lebih baik dari sebelumnya. Seorang model itu harus konsisten. Sebenarnya itu tuh kayak peluang kita membuka diri kita ke dunia lain, ke dunia luar gitu. Bursa Pontianak mengupas lebih lengkap pasar modal, investasi, dan bisnis di Kalimantan Barat. Saksikan kami hanya di PON TV. Setidaknya ada dua manfaat dari keberadaan Taman Kima di Laut Kalbar ini, khususnya di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang. Pertama, ia akan menjadi suatu ekosistem yang padu. Keberadaannya dapat memancing kehadiran biota laut lainnya untuk berdatangan, khususnya ikan. Sehingga demikian, tentu saja memberikan efek yang baik bagi hasil tangkapan para nelayan di kawasan ini. Selain menjadi daya tarik untuk berdatangannya para ikan, ekosistem Kima juga akan memberikan nuansa keindahan, khususnya pemandangan di dalam air atau bawah laut. Bagi para penyelam, mereka dapat menikmati indahnya hamparan Kima yang membentang dalam areal cukup luas. Kalau sudah begini adanya, maka padulah sudah. Sebab selama ini, Pulau Lemukutan menjadi salah satu tujuan para wisatawan lokal di Kalimantan Barat. Hampir setiap pekan,
mereka akan beramai datang ke Lemukutan. Tujuannya tak lain adalah menikmati suasana pantai, suasana laut, suasana pulau, setelah berlama sibuk di daratan yang penuh dengan kebisingan. Keberadaan Taman Kima menjadi tambahan hasanah pemandangan yang dapat ditemukan oleh mereka. Siapa saja yang datang berkunjung ke Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Bahkan tak mustahil ke depan nantinya, giliran wisatawan luar Kalbar atau bahkan mancanegara yang akan berbondong untuk datang ke Lemukutan untuk menyaksikan Taman Kima. Nah, disinilah pentingnya peran pemerintah daerah, terutama kabupaten, di mana Taman Kima ini berada. Penyiapan infrastruktur mesti dilakukan di kawasan Taman Kima ini. Sebab kalau tanpa infrastruktur yang memadai, maka seindah apapun Taman Kima, tetap sulit untuk dinikmati oleh para wisatawan. Di antara yang diperlukan seperti jalan, jembatan, listrik, dan sarana prasarana penunjang lainnya. Yuk, tonton terus acara-acara favorit Pon TV. Klik pontv.id pada laptop, komputer, tablet, atau smartphone Anda. What's on your mind? Sekali malam hari ini Salwa kembali hadir di layar kaca sahabat trainer semuanya dalam program kesayangan kita, Klinik Bisnis. Kita akan ngebahas tentang sebuah tema yang berjudul Berdaganglah Seperti Orang Bodoh. Kita survei pasar dan terciptalah produk mie itu tadi. Mie sehat dengan 4 varian warna yang insya Allah alami, melewati 74 kali uji coba yang sempat menguras sedikit air mata. Kita tuh harus berdagang, kita harus belajar dengan orang pintar, tapi cobalah untuk berdagang seperti orang bodoh. Pertanyaannya mungkin siapa orang bodoh ini gitu.
ini kita akan membahas tema berkarya menjadi penata busana, dan pastinya narasumber kita kali ini adalah salah satu desainer di Kota Pontianak, yaitu Mas Uke Terono di Harjo. Tenun ikat Kota Pontianak yang namanya corak insang itu, ya kan. Nah, menurut saya ini sangat bisa sekali dikembangkan, cuma kita perlu duduk bersama. Kembali lagi ke biota bernama Kima. Ia merupakan hewan yang istimewa. Betapa tidak, tubuhnya bisa membesar, tak ubahnya menjadi karang raksasa dengan diameter mencapai 1,5 meter. Terdapat 3 jenis kima yang berada pada perairan di sekitar Pulau Lemukutan. 3 jenis tersebut antara lain Tridacna crocea, Tridacna maxima, dan Tridacna squamosa. Taman kima yang dibangun berukuran panjang 100 meter dan lebar 50 meter ini terdapat kurang lebih akan berisi 150 kima sisik, 100 kima kecil, dan 300-an kima lubang. Kima adalah hewan laut dengan mobilitas rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Kima akan hanya diam dalam satu tempat dan tidak berpindah-pindah. Kima ada yang tinggal dalam lubang batuan karang, ada juga yang menempel pada karang dengan lapisan semen, dan ada yang menempel dengan lapisan mirip benang. Seumur hidup, kima akan tinggal di titik pertama dia membangun rumahnya. Kima memberikan arti penting bagi terumbu karang yang ada di dalam laut. Karang yang nampak abu-abu kusam itu nampak indah karena terlihat warna-warni. Bibir-bibir dengan gincu berwarna biru, merah, nila, hijau, kuning nampak berpendar di permukaan batuan karang. Inilah mulut dari kima yang memiliki pigmen pada lapisan submikroskopik dalam mantel dagingnya. Pantulan cahaya mataharilah yang menghasilkan warna-warni yang indah ini. Bibir karang ini nampak menonjol di bebatuan yang kontras dengan warna-warni yang muncul.
Terumbu karang dengan bentuknya yang beraneka ragam, ikan-ikan berwarna-warni indah yang berenang di sela-sela karang. Anemon dengan rumbai-rumbai tentakelnya yang menari-nari mengikuti irama arus. Terlihat sangat indah dan menghipnotis, seolah-olah membawa kita ke dunia lain. Maka sempatkanlah untuk juga menikmati indahnya wisata bawah laut di kala waktu senggang kita. Berdasarkan mereka yang hobi menyelam atau bersnorkeling di suatu rataan terumbu, biasanya di saat menyelam ria, para penikmat indahnya wisata bahari bawah laut ini akan menemukan biota laut yang berwarna-warni sangat cerah, terselip di antara celah-celah karang. Saat didekati atau disentuh, hewan tersebut akan mengatupkan cangkangnya. Hewan ini dikenal sebagai kima atau kerang raksasa, salah satu makhluk laut yang memiliki peran vital dalam ekosistem bahari. Dimana kapal mamanya kita nanti datang mau nonton ke depan akan mendapatkan pendamping hidup orang Portugis Bau. Oh enggak, jadi kerja keras itu wajib hukumnya kalau kalian itu mau meraih semua mimpi kalian. Bersport ya, jadi model itu harus tetap punya badan yang bagus, jadi jangan meninggalkan yang namanya olahraga. Impian itu sebenarnya nggak ada yang terlambat, harus pinter-pinter ngambil hati manajer sih kayaknya. Lebih suka model foto karena aku tuh kurang suka pakai heels sebenarnya Mbak Allah. Kalau kita cuma bilang udahlah udah umur segini udah terlambat gitu, itu mah sebenarnya alasan orang itu mau nyerah aja sih. Itu kita bisa kenal dengan fotografer baru, makeup artist baru, dan para model-model lainnya. Kita sama-sama pengen belajar untuk menjadi model yang lebih baik dari sebelumnya. Seorang model itu harus konsisten. Sebenarnya itu tuh kayak peluang kita membuka diri kita ke dunia lain, ke dunia luar gitu. Sekali malam hari ini Salwa kembali hadir di layar kaca sahabat trainer semuanya dalam program kesayangan kita, Klinik Bisnis. Kita akan ngebahas tentang sebuah tema yang berjudul berdaganglah seperti orang bodoh. Kita survei pasar dan terciptalah produk mie itu tadi. Mie sehat dengan 4 varian warna yang insya Allah alami, melewati 74 kali uji coba yang sempat menguras sedikit air mata. Kita tuh harus berdagang, kita harus belajar dengan orang pintar, tapi cobalah untuk berdagang seperti orang bodoh. Pertanyaannya mungkin siapa orang bodoh ini gitu. Punya usaha tapi sepi pengunjung, cuma satu solusinya. Promosikan usaha Anda di PON TV. Mau tahu tarif dan jenis iklan murahnya? Atau mau jadi sponsor program? Ayo hubungi kami.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Purwadi saat meluncing Taman Kima di Pulau Lemukutan yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut BPSPL Pontianak menuturkan, Taman Kima ini sangat cocok untuk wisata selam maupun renang dan diving. Karena Taman Kima ini sendiri dibuat sekitar 6-7 meter dari permukaan laut. Jadi cocok untuk penyelam pemula. Tentu yang tak kalah penting itu tadi, yaitu menjaga biota laut. Pemerintah pusat juga akan terus memikirkan upaya-upaya ke depan pengembangan Taman Kima yang ada di Pulau Lemukutan. Karena itu, kearifan dan kebudayaan masyarakat lokal harus terus dijaga. Dan masyarakat juga harus bisa ikut menjaga kelestarian Taman Kima yang dibangun. Kepala BPSPL Pontianak, Getreda Melsina Hehanusa, saat memberikan sambutan mengatakan, Taman Kima di Lemukutan diharapkan menjadi satu destinasi wisata perairan di Kalimantan Barat. Kima atau kerang raksasa merupakan spesies yang saat ini ditetapkan menjadi biota yang dilindungi secara penuh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa. Oleh sebab itu, dengan menjaga Kima tetap di habitatnya, masyarakat Pulau Lemukutan mendapatkan manfaat secara ekonomi dengan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk pengelolaan Taman Kima ini, masyarakat telah membentuk suatu kelompok pemeliharaan dan pengawasan Kima dan biota laut lainnya. Kelompok masyarakat ini ditetapkan dan dikukuhkan dengan surat keputusan Kepala Desa Lemukutan. Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naun mengatakan, efek dari Taman Kima sangat besar bagi masyarakat Lemukutan. Karena ia meyakini nanti banyak yang akan mengunjungi. Bisa dibayangkan, sekarang sudah 10.000 orang yang berkunjung di Lemukutan dalam setahun. Nah, apalagi setelah Taman Kima ini diresmikan. Kesungguhan pemerintah untuk membangun kemaritiman di tanah air terus digencarkan.
menjaga kelestarian laut agar semakin berdaya guna dan memberikan aspek keindahan adalah di antara salah satu yang dilakukan. Selain memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya laut tentunya, muaranya tentu adalah untuk kemakmuran masyarakat.